Full Bocil. STY bawa pasukan Garuda Bocil untuk berlaga di AFF. Yakinkan akan masuk final dan jadi juara dengan skuad bocil ini bikin admin terkesima. Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Cuman jadi beban dalam tim. STY coret Asnawi dalam skuad timnas. Simak penjelasan permasalahan selengkapnya dan jangan di skip. Jangan di skip. Guncangan besar, Jay Itzes dan Tom Hai absen lawan Jepang. Simak fakta selengkapnya dan jangan di skip sedikit pun ya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara perihal alasan mencoret kaptennya Asnawi Mangkualam serta striker Persebaya Surabaya Malik Rizaldi untuk laga kontra Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Hal itu disampaikan Sintayong ketika menghadiri Trophy Tour Mitsubishi Electric Cup 2024 alias Piala AFF 2024 di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Sabtu (2 November 2024). PSSI telah mengumumkan daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini, Sabtu (2 November 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Dari 27 pemain yang dibawa Sintayong, tidak ada nama Asnawi Mangkualam, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Dimas Derajat, dan Wahyu Prasetyo. Para pemain itu sebelumnya masuk dalam daftar skuad Garuda untuk 2 laga grup C kontra Bahrain dan Cina pada Oktober lalu. Khusus Asnawi, Wahyu, dan Malik Rizaldi, Sintayong menjelaskan bahwa kedua pemain sejatinya masuk dalam rencananya untuk FIFA Matchday November 2024 ini. Namun, keduanya harus dicoret karena masalah cedera. Asnawi disebut mengalami cedera hamstring, sementara Malik dan Wahyu diterpa cedera robek otot betis sehingga tak memungkinkan untuk bermain. Ya mungkin karena cedera ya. Asnawi hamstring, Wahyu ada robekan di betis dan Malik pun sama ada cedera di betis, kata Sintayong kepada awak media di Jakarta, Sabtu 2/11/2024. Memang mereka sebetulnya masuk dalam list, tapi karena cedera tak bisa dipanggil. Sampai dikirim juga dari dokter tim masing-masing, tambahnya. Meski kehilangan beberapa nama penting, Sintayong patut tersenyum lantaran beberapa penggawa yang sebelumnya absen juga dipastikan bisa kembali. Justin Hubner, Yance dan Yakob Sayuri, Muhammad Riyandi, dan Ramadan Sananta kembali ke skuad setelah sebelumnya absen karena berbagai alasan dari mulai cedera dan pilihan taktik. Lebih jauh, Sintayong menegaskan masih yakin skuad Garuda bisa finish setidaknya peringkat 4 besar dalam klasemen akhir grup C agar bisa melaju ke putaran keempat. Sama juga seperti target Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya berpikir hal yang sama, karena sebelumnya sering bicara dengan dia terkait masalah ini, tambah Sintayong. Terdekat timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta pada 15 dan 19 November mendatang. Juru taktik asal Korea Selatan itu hanya akan membawa pemain timnas U22 Indonesia. Sampai saat ini belum ditentukan siapa saja pemain berusia 22 tahun yang dibawa Sintayong. Sintayong masih merahasiakan nama-namanya. Pelatih berusia 54 tahun itu mengakui bahwa kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak seperti negara-negara lain. Sebab Sintayong sedang fokus bersama timnas Indonesia yang lagi bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang melaju hingga ke putaran ketiga. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada. Atas dasar itu, Sintayong hanya akan membawa pemain dari timnas U22 Indonesia untuk bertarung dalam turnamen yang kini bernama ASEAN Championship 2024. Para pemain yang dipanggil kemungkinan besar berasal dari klub Liga 1 2024 per 2025.
Ya, kami akan datang dengan skuad timnas U22 Indonesia. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibandingkan tim negara lain, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (2 November 2024). Kendati demikian, Shin Tae-yong tidak akan menyerah begitu saja. Ia punya target untuk membawa tim merah putih melaju ke final Piala AFF 2024. Adapun PSSI juga tidak memberikan target kepada Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Target PSSI adalah Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap kami bisa datang sampai ke final, kata Shin Tae-yong. Dengan kemampuan kami saat ini, saya pikir sudah berkembang. Menjelang laga seru antara timnas Indonesia dan Jepang, publik sepak bola tanah air sempat dikejutkan dengan kabar yang beredar bahwa dua pemain penting, Jay Itzes dan Tom Haye, tidak akan tampil akibat cedera. Kabar ini pertama kali disebarkan oleh sebuah akun media sepak bola di sosial media, yaitu @tontotbola. Dalam unggahannya, @tontotbola mengklaim bahwa Jay Itzes yang baru saja bergabung ke timnas Indonesia dan Tom Haye mengalami cedera yang menghalangi keduanya tampil di pertandingan melawan Jepang. Informasi ini tentu saja mengundang reaksi besar dari para pendukung timnas Indonesia. Para fans khawatir absennya dua pemain kunci ini akan memengaruhi kekuatan tim Garuda dalam menghadapi Jepang yang dikenal memiliki tim dengan performa dan skill mumpuni. Kabar ini dengan cepat menyebar luas di media sosial, menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu di kalangan supporter. Namun setelah ditelusuri dan dikonfirmasi oleh sumber-sumber terpercaya dari PSSI, berita tersebut terbukti tidak benar alias hoax. Baik Jay Itzes maupun Tom Haye dalam kondisi baik dan siap berlaga, serta tidak mengalami cedera seperti yang diberitakan. Pihak PSSI juga menegaskan bahwa kabar ini adalah informasi palsu dan mengimbau para supporter untuk selalu mengandalkan berita dari sumber resmi. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya verifikasi informasi, terutama di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap laga-laga penting timnas. Berita yang tidak berdasar seperti ini dapat menimbulkan kecemasan yang tidak perlu dan merugikan tim secara psikologis. Pihak PSSI pun mengimbau agar para pendukung setia timnas Indonesia tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari sumber yang kredibel. Dengan konfirmasi ini, para pendukung timnas Indonesia bisa bernapas lega karena Jay Itzes dan Tom Haye siap tampil dan memberikan yang terbaik dalam pertandingan melawan Jepang. Para fans diharapkan untuk tetap fokus mendukung dan memberikan semangat penuh bagi timnas Indonesia dalam laga esok hari. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan komitmennya untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kancah sepak bola internasional. Demi mewujudkan cita-cita besar ini, Erick Thohir telah memberikan target jelas untuk Shin Tae-yong STY, yaitu membawa timnas Indonesia finish minimal di posisi keempat dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Target ini tidak hanya menunjukkan ambisi Erick, tetapi juga tekadnya dalam memperbaiki posisi Indonesia di dunia sepak bola, baik di Asia maupun di level global. Namun target tersebut datang dengan konsekuensi yang serius bagi STY. Jika pelatih asal Korea Selatan tersebut gagal mencapai target peringkat keempat, Erick sudah menyiapkan langkah tegas. STY harus mundur dari kursi kepelatihan. Bukan tanpa alasan, Erick ingin memastikan bahwa timnas Indonesia selalu berada dalam kendali pelatih terbaik yang siap membawa tim ke level yang lebih tinggi. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, Erick Thohir juga telah menyiapkan rencana cadangan dengan merekrut Louis van Gaal sebagai calon pengganti STY. Nama besar Louis van Gaal yang pernah membesut tim nasional Belanda di beberapa Piala Dunia, serta membawa sejumlah klub elite Eropa meraih prestasi, menjadi sinyal kuat bahwa Erick Thohir tidak main-main dalam membangun masa depan timnas Indonesia.
Sosok Van Gaal dikabarkan sangat tertarik untuk menangani timnas Indonesia dan ia melihat potensi besar yang bisa dikembangkan di skuad Garuda. Bagi STY, target ini tentu bukan tantangan yang mudah. Sebagai pelatih yang sudah berjuang keras membangun fondasi timnas Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, ia harus membuktikan bahwa timnya mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Dengan tekanan dari target ini, STY dihadapkan pada tantangan besar untuk memaksimalkan kemampuan para pemain mengasah strategi dan memastikan performa terbaik dalam setiap pertandingan. Di sisi lain, harapan besar juga datang dari supporter timnas Indonesia. Mereka terus mendukung perjuangan STY dan para pemain di lapangan hijau, namun di saat yang sama menantikan perubahan nyata di masa mendatang, terutama jika target tinggi ini bisa tercapai. Apakah STY akan mampu mencapai posisi keempat dan mempertahankan posisinya, ataukah era baru bersama Louis van Gaal akan dimulai? Hanya waktu dan performa di lapangan yang akan memberikan jawabannya. Dengan adanya target yang ambisius dan ancaman pergantian pelatih, atmosfer sepak bola Indonesia semakin memanas. Terlepas dari hasil akhirnya, langkah tegas Erick Thohir ini menjadi simbol keseriusan PSSI dalam membawa timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah di kancah internasional. Bikin merinding, ribuan supporter Korsel akan datang ke stadion untuk dukung timnas Indonesia saat lawan Jepang besok. Support sistem untuk pelatih STY. Simak ulasan selengkapnya dan jangan sampai di skip sedetik pun. Usai tahu masyarakat Korea antusias dukung timnas Indonesia, Jepang beri pernyataan keras bahwa mereka tidak akan segan untuk melibas timnas Indonesia dengan skor telak. Dukungan dari Korsel berkah atau musibah? Simak cerita lengkapnya hanya di GD News Update. Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong akan mendapatkan dukungan tambahan dari ekspatriat Korea Selatan saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November. Berita ini dilaporkan oleh media Korea Selatan, Yonhap News Agency dikutip pada Selasa (29 Oktober 2024). Ekspatriat Korea di Indonesia akan bergabung dengan supporter lokal untuk meneriakan yel-yel saat menghadapi Jepang, sebagaimana dikonfirmasi oleh Ketua Komunitas Ekspatriat Korea, Song Chang-geun. Dukungan ini merupakan inisiatif langsung untuk Shin Tae-yong. Mereka menyiapkan 1.500 tiket seharga 60.000 won (sekitar Rp600.000) untuk pertandingan tersebut. Sejak Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Korea meningkat pesat, kata Song. Dia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat hubungan antara Korea dan Indonesia yang memiliki sejarah bersama sebagai mantan jajahan Jepang. Jepang juga akan didukung oleh 3.000 penggemar yang hadir di SUGBK. Walaupun ranking FIFA Indonesia lebih rendah dibanding Jepang, dukungan ini bisa membuat mereka mengejutkan lawan, kata Song Chang-geun. Setelah melawan Jepang, timnas Indonesia juga akan menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024. Targetnya meraih 4 poin dari 2 laga kandang, imbang melawan Jepang, dan menang atas Arab Saudi. Target realistis minimal seri melawan Jepang, ujar manajer tim Sumarji. Kami harus menang melawan Arab Saudi karena bermain di kandang. Timnas Indonesia diharapkan bangkit setelah kekalahan 1-2 dari Cina tengah bulan ini. Arya Sinulinga dari PSSI menegaskan pentingnya hasil ini karena hanya tersisa 6 pertandingan, di mana 4 diantaranya kandang. Jika tidak dapat poin dari Jepang, peluang kita semakin tipis, tambahnya. Kabar menggembirakan datang dari negeri ginseng. Masyarakat Korea Selatan kini semakin antusias mendukung timnas Indonesia di panggung Asia.
Dukungan ini datang tak hanya dari para fans biasa, tapi juga dari komunitas sepak bola mereka yang menyatakan kekaguman atas perkembangan timnas Garuda. Namun berita ini justru memancing reaksi panas dari Jepang. Tak mau kalah dengan dukungan besar dari Korsel, Jepang pun memberi pernyataan tegas. Kami tidak akan segan untuk melibas timnas Indonesia dengan skor telak, tegas salah satu juru bicara mereka. Jepang jelas merasa tertantang dan siap menunjukkan taji mereka di lapangan. Pertanyaannya, dukungan dari Korea Selatan ini akan jadi berkah atau malah musibah buat timnas Garuda? Apa yang tadinya jadi energi positif, bisa-bisa malah menambah tekanan untuk Indonesia. Persaingan makin panas dan dukungan Korsel ini bisa jadi bumerang atau justru jadi suntikan semangat yang luar biasa bagi para pemain kita. Yang jelas, timnas Garuda sedang dihadapkan pada dua kekuatan besar di Asia Timur. Dukungan dari Korea dan ancaman dari Jepang menjadi bumbu panas yang membuat laga ini bakal sayang untuk dilewatkan. Dikabarkan Jepang akan mengalah ke Indonesia sudah dipastikan tidak mungkin, apalagi sekarang ditambah mendapat dukungan dari Korsel yang notabene rival abadi Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan bangga menyampaikan rasa syukur atas pencapaian luar biasa timnas Indonesia yang berhasil meloloskan seluruh kategori umur ke Piala Asia. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Indonesia bahwa setiap level tim nasional, mulai dari U16, U19, U23, hingga tim senior, berhasil menembus turnamen terbesar di Asia, yang menjadi bukti dari pembinaan pemain muda yang konsisten dan sistematis. Erick Thohir menyatakan bahwa pencapaian ini tidak hanya hasil dari kerja keras para pemain, tetapi juga dari para pelatih yang berdedikasi seperti Shin Tae-yong, Indra Syafri, dan Nova Arianto. Mereka disebut Erick sebagai tulang punggung kebangkitan sepak bola Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong dan jajaran staf pelatih lainnya juga telah berkontribusi besar, terutama Indra Syafri yang berhasil mengantarkan timnas U17 dan U19 hingga ke babak kualifikasi Piala Asia. Ini adalah pencapaian bersejarah bukan hanya untuk para pemain dan pelatih, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang mendukung penuh di belakang mereka. Setiap pelatih dan pemain telah bekerja dengan penuh semangat untuk membawa merah putih bersinar di level Asia. Ini adalah langkah awal yang baik dan kita punya target yang lebih tinggi lagi di masa depan, ujar Erick dalam konferensi pers. Coach Indra Syafri yang berperan penting di timnas U19 juga menambahkan bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari program pembinaan yang berkesinambungan dan dukungan penuh dari federasi. Indra Syafri juga memuji upaya pemain muda yang menunjukkan potensi luar biasa. Ini adalah perjalanan panjang dan para pemain muda telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk membawa nama Indonesia bersaing di Asia, ucap Indra dengan bangga. Sementara itu, Nova Arianto yang membantu Shin Tae-yong mempersiapkan timnas U23 menyampaikan harapannya agar pencapaian ini bisa menjadi pemicu semangat lebih besar untuk pemain muda. Semua ini masih permulaan. Perjalanan panjang masih menanti di Piala Asia nanti, dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah sangat berarti untuk memotivasi kami semua, tutur Nova. Erick Thohir pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung timnas Indonesia. Baginya, dukungan ini tak hanya untuk tim senior, melainkan untuk seluruh kategori umur yang telah membuktikan kualitasnya di pentas Asia. Menurutnya, pencapaian ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar dan berharap akan ada lebih banyak pencapaian besar di masa depan. We want to win the next match. We want to win all match.